told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ica Putri Insani. Saya alumni dari MTS Al-Jihad Kerasaan tahun ajaran 2016-2017. Sekarang saya kuliah di Nomen Sen Pematang Siantar. Untuk kalian semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube MTS Al-Jihad Kerasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat walafiat walaupun suasananya agak mendung, namun itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang saya hormati Bapak Maksum Saragi, pimpinan dari Raja Nilafan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berhadir pada pagi hari ini dan anak-anak didik kami yang kami sayangi. Sebelumnya selamat pagi semua. Yang semangat selamat pagi anak-anak. Oke. Kita di sini hari ini akan membuka materi kita tentang bagaimana budidaya ikan konsumsi. Sebagaimana kita ketahui itu masuk dalam materi pelajaran prakarya di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Kenapa kalian dibawa ke sini? Di sini kita akan mendengarkan bagaimana cara budidaya ikan konsumsi yang sebenarnya dari ahlinya. Jadi untuk itu kepada anak-anak kami mohon didengarkan, mudah-mudahan nanti bisa menambah ilmu bagi kita semua. Bisa? Didengarkan dengan cermat. Jangan ada yang main-main. Jadi untuk itu kita dengarkan dari Bapak Maksum Saragi langsung. Nanti kita setelah itu kita akan diskusikan dan hasil laporannya nanti saya terima. Oke? Udah? Untuk ini kepada Bapak Maksum kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Alhamdulillah masih semangat ya. Yang kami hormati Ibu, Bapak, tenaga didik dari Al-Jihad Kerasaan. Yang saya hormati adik-adik siswa atau siswi yang sedang melaksanakan pembelajaran. Kebetulan hari ini ada materi di memperkenalkan budidaya ikan. Itu ya Bu ya. Ya. Jadi di sini sebelumnya Bapak kenalkan dulu. Nama saya Anwar Maksum Saragi. Saya adalah salah satu pimpinan di UPR Raja Nilafam, unit produksi benih.
yang alhamdulillah udah bersertifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan alhamdulillah juga udah mendapat sertifikasi excellent. Apa itu excellent? Excellent itu adalah grade yang sangat baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh KKP Jakarta. Jadi ya sama-sama kita lihat seperti ini kondisinya adik-adik, dari unit daripada produksi benih kami. Jadi tidak hanya produksi benih aja ya, bisa kita lihat di depan kita juga ada. Di sini ada ikan konsumsi, ada ikan nila merah Larasati. Jadi memang mungkin adik-adik yang belum tahu, selama ini mungkin tahu ikan nila merah, ikan nila hitam gitu ya. Jadi ikan nila itu banyak jenis-jenisnya gitu. Di sini aja ada 4 jenis. Yang di depan kita ini namanya nila merah Larasati. Nah, kalau di tempat yang lain ada namanya nila sultana, ada namanya nila kekar, ada nila nirwana 3, dan ada nila gift. Jadi memang banyak jenisnya gitu. Jadi ini saya kenalkan bahwasanya ikan nila itu banyak jenisnya gitu. Jadi memang 4 jenis ini, nila ini semua udah melalui persilangan genetik. Jadi bukan asal-asal nila. Jadi ada sertifikatnya yang dikeluarkan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Jadi kembali memperkenalkan, di sini memang budidaya ikan nila. Jadi yang kita kembangkan di sini ikan nila yang udah melewati sertifikasi, udah melalui persilangan genetik, artinya ikan nila unggul. Nah, seperti itu. Kalau mungkin dulu kan hanya ikan nila gitu aja kan. Nah, dan di sini udah ya fungsinya itu supaya mempercepat masa panen, ikannya bisa besar, cepat besar. Seperti itu ya. Jadi ya bisa dilihat di beberapa YouTube. Nama YouTube-nya channel Bang Bulu atau Instagram Bang Bulu. Nah, itu boleh dilihat di browser ya. Kalau nama FB-nya Maksum Saragi. Jadi boleh dilihat kalau ada HP-nya, ada paketnya ya tentunya. Ya bisa ditengok gitu. Kembali lagi untuk produksi. Di sini mulai produksi mulai benih sampai ikan konsumsi. Ikan nila. Jadi ya semuanya gitu, semua dikelola di sini, baik benihnya, baik pembesarannya gitu, dan ada tempatnya masing-masing. Seperti mungkin tadi udah dilihat tuh sama abang-abang tuh ya, itu benih. Nah, itu yang di kerengan warna hijau itu masih benih. Nah, itu nila kekar. Sesuai dengan namanya, nanti kalau besar dia kekar gitu, tebal, nah seperti itu, bulat, seperti itu. Jadi memang maaf nih, bukan nila sembarang nila gitu. Ini selama ini hanya tahu ikan nila gitu aja, padahal nila ini banyak jenisnya dan banyak grade-nya, banyak kualitasnya, seperti itu. Jadi yang seperti yang kita lihat tadi itu lagi di grading ya, grading ayak pakai alat sortir seperti itu supaya ikan itu seragam. Kenapa harus seragam? Supaya pertumbuhannya bisa seragam juga, supaya bisa merata. Jadi kalau merata dia nggak timbul besar kecil gitu.
Jadi kalau besar kecil nanti akan kalah yang kecil. Kalah makan, terakhir segitu aja dia, kalau bahasa Jawanya kuntet gitu ya. Jadi makanya sudah menjadi program pemerintah juga, bahwasanya sudah menjadi program ketahanan pangan, bahwasanya kita gerakan makan ikan gitu ya, supaya menambah apa ya, ikan itu mengandung apa ya, omega ya, jadi menambah pola pikir kita supaya lebih cerdas gitu ya, gitu. Jadi sudah menjadi program pemerintah juga dari Dinas Ketahanan Pangan, gitu. Jadi memang di sini dikelola sendiri dari benih sampai ikan, kiloan bibit sampai kiloan makan sampai konsumsi. Untuk pasarnya ya ada along-along ngambil kemari, ada juga di pajak kerasaan, semisal kayak tadi pagi udah antar juga ke pajak kerasaan 20 kilo setiap pagi seperti itu. Nah gitu, mungkin hanya itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, welcome. Pak, itu bagaimana cara mengkonsumsi makanannya? Bagaimana mengonsumsi makanannya? Maksudnya makan untuk ikan? Iya. Oh. Makanan untuk ikan sebenarnya kita sesuaikan ya dengan ukurannya, dan pakan itu juga ada ukurannya masing-masing. Misalkan ikan masih baru menetas, ikan bayek ya, itu makannya tepung gitu, namanya tepung ikan. Terus ada ada yang di atasnya sedikit, nah gitu, nama pakannya itu PF 500. PF 500 ya. Terus ada di atasnya itu lagi, tadi tepung udah ya, udah dicatat. Yang kedua PF 500. Terus yang ketiga PF 800 ya. Terus yang keempat, dah ada lagi yang keempat 781. Intinya semakin besar ikannya, pakannya juga semakin besar. Jangan nanti ikannya masih baby pakannya segini, nggak muat mulutnya gitu. Jadi harus kita sesuaikan seperti itu berdasarkan ukuran atau size-nya. Apa kendala dalam budidayanya, Pak? Budidaya ikan. Apa kendala daripada budidaya ikan? Sebenarnya banyak sekali ya faktor atau kendalanya. Satu contoh ini cuaca ekstrim, dingin aja, kurang terik matahari, itu tentunya menghambat daripada pertumbuhan ikan gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu kita masukkan suplemen di dalam pakannya supaya ikan itu kebal, supaya ikan itu kuat, suplemen ataupun vitaminnya seperti itu. Terus ada lagi, karena mengingat ini juga musim hujan, kita harus rajin kontrol air. Kadang kan air bisa nggak menentu ya karena musim hujan ini kan, kadang bisa banjir, bisa meluap. Jadi harus kita kontrol lah gitu ya. Mungkin itu aja. Untuk pemberian pakan ikan, apakah ada trik-trik khusus agar hasil dari budidayanya? Pas sekali, ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi memang selain daripada berbudidaya ikan, itu yang perlu kita benar-benar kita perhatikan ya, dari pakannya itu kita perhatikan. Jadi memang tergantung ikannya juga. Kalau ikan itu sehat, fit, tidak ada masalah, tentunya kita makannya kita kasih yang banyak supaya cepat panen. Kita tambahkan vitamin, kita tambahkan obat hormon di dalamnya
supaya cepat panen, cepat laku, dan cepat mendapatkan hasil seperti itu. Dan apabila ada ikan yang mungkin kurang fit, nah itu kita tambahkan seperti obat ya, antibiotik gitu ya namanya gitu. Jadi memang ada di dalam pakan itu yang kami masukkan semacam vitamin atau suplemen supaya intinya ikan itu cepat panen, cepat terjual, cepat jadi duit. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurbanita Nasution dari kelas 94. Saya ingin bertanya, untuk satu kolam yang berukuran 3 kali 4 meter dapat memuat kira-kira berapa persen bibit ikan nila? Untuk kolam, Yang berukuran 3 kali 4 meter. oke, terima kasih buat Adinda Nafisa dari kelas 4 ya. 94 ya. Berapa luas? Berapa jumlah bibit yang ditebarkan dalam luas kolam 3 kali 4? Jadi kebetulan di sini ada contoh kolamnya 3 kali 4 kurang lebih seperti itu ya. Tuh yang kecil-kecil tuh. Tuh. Luas kolam kurang lebih 3 kali 4. Jadi di situ isinya per kolamnya ada 3.000 ekor. Boleh dicatat untuk luas kolam 3 kali 4 isinya 3.000 ekor. Dan dengan catatan ada sirkulasi air atau air mengalir ya. Dengan catatan ada air mengalir. Untuk luas kolam 3 kali 4 isinya 3.000 ekor dengan catatan ada air mengalir. Dan namun apabila tidak ada air mengalir, hanya bisa diisi 1.000 ekor. Lebih sedikit ya, karena memang air mengalir kan, hidup ikan ini kan di air, jadi kan membutuhkan oksigen. Jadi kalau ada air mengalir, dia tentunya bisa padat. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Amelia Sapitri, nama saya Amelia Sapitri, saya dari kelas 9 dan saya ingin bertanya. Berapakah usia ikan nila yang sudah siap dipanen dan dijual? Baik, terima kasih Amelia Sapitri dari kelas 91 ya. Berapa lamakah ikan nila supaya bisa dikonsumsi atau dimakan? Gitu ya. Jadi prosesnya tergantung dengan apa ya, kita tebar bibitnya. Kalau bibitnya kecil ya mungkin agak lama. Kalau kita masukkan agak besar sedikit ya mungkin agak cepat, ataupun masukkan udah segini ya mungkin besok udah bisa dipanen gitu ya. Jadi tergantung besar kecilnya ikan. Semisal nih kita masukkan sebesar apa ya, ini yang ada di kerengan nih, ini namanya ukuran 34 inci atau sebesar korek mancis. Korek mancis. Idealnya masa pemeliharaannya, masa panennya yaitu 3 bulan dari ukuran 34 inci. Nih, kebetulan ada contoh barangnya di depan kita ukuran 34 inci. Idealnya dia 3 sampai 4 bulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sukma Jahria, perwakilan dari kelas 94. Saya ingin bertanya, berapa harga ikan konsumsi dari awal mula buka hingga sekarang ini? Maaf, gue ulangi pertanyaannya. Berapa harga ikan konsumsi dari awal mula buka hingga sekarang ini? Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya, Dek? Amira Sukma Jahria. Amira Sukma Dahlia dari kelas 94 ya. Berapa harga ikan konsumsi atau ikan makan atau ikan kiloan dari awal dulu hingga sekarang, itu maksudnya ya, Amelia ya. Jadi memang adik-adik masih bisa konsen ya. Ntar dulu, mau jawab dulu ya, satu lagi. Dulu awalnya mengembangkan ikan nila ini di tahun 2004. Nah, itu dulu harganya masih murah ya, masih sekitar kurang lebih 10.000, 12.000. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, seiring juga berjalan kenaikan pakan, hingga sekarang sudah mencapai harga minimal 26.000 sampai ke 28.000. Nah, itu ikan konsumsinya, ikan potongnya yang sudah siap dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Amelia, saya dari kelas 95. Pertanyaan saya, apa yang mendorong Bapak untuk bisa mendirikan bibit kolam ikan ini? Terima kasih adik Zaskia Amelia dari kelas 95. Motivasi apa yang mendorong kami untuk berbudidaya ikan nila ini ya? Sebenarnya simple ya. Memang berawal dari hobi ya. Dari memang Om ini hobinya di ikan, bahkan masih kecil-kecil seperti kalian nih, masih duduk di bangku SMP, itu tiap hari ke sawah aja gitu, ke sawahnya orang, nyari belut, nyari ikan gabus, gitu. Sampai dimarahi sama yang punya sawah gitu ya. Datang orang itu dibongkarin gitu, cari belutnya gitu. Tanpa disadari, itu udah merusak kolam orang gitu ya. Jadi memang intinya hobi ya, memang hobi nengok ikan gitu, banyak enak gitu, banyak asik gitu. Jadi memang hobi itulah yang kita kembangkan gitu. Jadi dari hobi kita kembangkan menjadi sebuah usaha. Karena kalau kita udah hobi, kita buat usaha, insya Allah kita nggak akan bosan nih. Kalau gagal pun kita terus memang udah hobinya, udah memang pekerjaannya gitu. Jadi nggak ada kata lelah, nggak ada kata gagal, nggak ada gitu. Jadi memang karena berawal dari hobi ya, hobi yang terbayarkan. Nah ini mungkin perlu dicatat, daripada budidaya ikan ini adalah hobi yang terbayarkan gitu. Makanya kalau Om boleh kasih saran, nanti siapapun yang punya hobi, apapun hobinya, kalau bisa disalurkan ya gitu, supaya bisa menjadi uang. Nah, gitu. Apapun hobinya, yang penting positif ya. Nama saya Sila Kamadiati dari kelas 95. Dekat sedikit. Saya ingin bertanya. Namanya tadi namanya? Sila Kamadian. Sila Kamadian. Rahmadianti. Baik, dari kelas 95. 95.
Oke, baik. Biasanya setiap panen 3 bulan sekali itu berapa ikan yang Bapak panen? Berapa kilo ikan? Biasanya Setiap panen berapa kilo ikan yang dapat? biasanya tiap panen berapa kilo ikan yang kami dapatkan. Oke, terima kasih dengan adik Sila Rahmadianti ya. Kelas 9 4. Oh, 5. Udah mulai error nih kayaknya nih ya. Jadi berapa panennya setiap kolamnya gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi variasi panennya tergantung luas kolamnya. Tergantung luas kolamnya. Semisal luas kolam 3 kali 4. Tuh kolamnya kebetulan di jaring itu udah mulai masa panen, udah mulai dipanen parsial, namanya mulai dijaring. Jadi itu dibongkar, isinya per kolam kurang lebih 300 kilo. Untuk luas kolam 3 kali 4, kalau panen bisa mencapai 300 kilogram per kolam. Namun kalau kolamnya lebih besar daripada itu, semisal kolam tuh yang ada di depan kita, kolam nomor 6 dan nomor 7, itu luas kolam 4 kali 12. Bisa mencapai 1000 kilo atau 1 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revansyah, perwakilan dari 94. Saya ingin bertanya, berapa modal usaha ikan nila Bapak ini? Terima kasih buat adik kita Revansyah, mewakili pada kelas 94. Berapa modal daripada usaha daripada UPR Raja Nila Farm? Jadi memang tidak pernah dihitung ya, tidak pernah dihitung. Jadi kalau metodologinya seperti ini perlu dicatat juga. Metodologinya, halo, bisa dengar? Diibaratkan kalau Uum punya 1 kolam, diibaratkan punya ATM 1. Jadi kalau Uum punya 2 kolam, diibaratkan Uum punya ATM 2. Metodologinya seperti itu. Gitu. Jadi memang nggak pernah dihitung secara global ini. Karena apa? Di sini terus siklusnya terus berputar gitu, berputar terus, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tiap hari ada yang ikan produksi yang masuk, tiap hari tentunya ada ikan yang keluar juga, gitu. Jadi memang untuk menghitung global sulit ya, karena Om di sini di desa ini adalah termasuk ketua kelompok tani perikanan. Jadi Om itu punya anggota-anggota, namanya kemitraan, itu ngasih benih ke mereka.
Nah, masih bayek-bayek, Om kasih ke mereka. Jadi nanti kalau udah ukuran sebesar ini 34 inci, nanti Om tarik kembali, ya Om juga yang jual. Jadi kalau dulu modalnya itu sebenarnya kalau dari awal sebenarnya tanpa modal ya kalau Om bilang. Kenapa Om bilang tanpa modal? Karena memang dulu awalnya memang hobi, coba-coba dulu awalnya buka satu kolam loh. Apa nggak pakai modal Om? Ya memang pakai, tapi modal kepercayaan dulu awalnya. Dari yang satu kolam bisa banyak segini, dulu awalnya satu kolam. Om nggak pakai modal Om? Ya pakai modal. Modalnya modal kepercayaan. Dulu Om nggak punya modal sama sekali. Caranya ada kawan yang udah memang menggeluti di bidang itu, tolonglah, bantulah aku, mau pelihara ikan, isilah ikannya. Aku punya kolam satu, aku nggak punya uang sama sekali, isilah kolamnya. Seperti itu kita sama kawan. Loh, pakannya dari mana? Tentunya kan makan kan? Makanya juga minta diutangi lah bahasa apanya ya, kasarnya gitu. Diutangi awalnya seperti itu. Jadi modalnya udah kepercayaan dulu awalnya. Gitu. Tidak mempunyai uang yang banyak gitu, tidak. Awalnya satu kolam, itu pun nggak punya duit untuk ngisinya, nggak punya duit untuk ngasih makannya. Ya, deketi kawan yang udah memang itu bidangnya, gitu. Jadi insya Allah karena kita dipercaya, ya akhirnya diutangi benih, diutangi pakannya. Alhamdulillah sampai bisa seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa Om jawab ya. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Sari, saya perwakilan dari 91. Aku nanya, bagaimanakah mengetahui bibit ikan yang bagus? Ya, terima kasih. Reni Permatasari. Anggi Permatasari. Mewakili daripada kelas 91 ya. Bagaimanakah mengetahui ikan yang baik? Ya, bibit ikan yang bagus. Untuk kita bisa mengetahui bibit ikan yang bagus, sebenarnya banyak ya caranya. Yang pertama, bibitnya itu, indukannya itu memang indukan yang memang udah unggul. Memang indukan yang udah melalui sertifikasi genetik, udah melalui persilangan unggul. Nah itu yang paling pertama, ya kan? Terus yang kedua, apabila udah menjadi benih seperti ini, udah jadi bibit anaknya, nah itu dilihat ikan itu memang benar-benar lincah, sehat, agresif, seperti itu. Kalau dia nggak bagus, ini udah ada yang bermatian di atas gitu, ada yang bahasa Jawanya oleng-oleng gitu ya. Nah, seperti itu, udah pada minggir-minggir, nah gitu ya, agresif gitu. Nggak ada lukanya, kulitnya mulus, tidak berjamur, nah seperti itu. Mungkin itu aja ya. Demikianlah tadi ya, setelah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Maksum Saragi, yang mana tadi kita ambil kesimpulan bahwa budidaya ikan ini dari sekedar hobi. Makanya bisa kita camkan kepada kita semua, dari hobi bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan uang untuk ya seperti dibilang Bapak tadi, ini adalah hobi yang terbayarkan. Jadi kepada anak-anak kami, mungkin itu materi kita, penjelasan untuk budidaya ikan konsumsi. Jadi bisa disimpulkan nanti untuk membuat laporan bagaimana sebenarnya budidaya ikan yang baik. Untuk selanjutnya pada anak-anak kami bisa melihat-lihat kolam, tapi dengan catatan harus
tertib. Kepada Bapak Maksum kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak kami semua dan bagi kita yang berhadir semua. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away, as you fade away. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you
play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead